Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bertemu lagi dengan saya, Nanda Sabrino, pelatih Olimpiade Geografi SMA unggulan CT Foundation. Oke, sebelumnya saya mau bertanya ke kalian, bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Sir. Oke, baiklah. Harapan saya semoga kalian dan keluarga di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai bencana dan manajemen bencana. Sebelum kita masuk pada materi, saya mau tanya ke kalian, apa sih bencana itu? Yang mau jawab silahkan di-unmute, kemudian sebutkan namanya dan silahkan jawab. Saya Pak Parroji Marpaung mau Oke, menjawabnya, silakan Pak. Pak Ruroji. Bencana adalah fenomena alam yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, Pak. Terhadap Oke. kita lagi, Pak. Sudah, Roji? Sudah. Oke, terima kasih Roji. Ada yang lain, teman yang lain? Terkadang bencana itu disebabkan oleh karena alam sendiri atau gara-gara manusia, Pak. Oke, ada lagi Roji? Itu adalah, Pak. Itu aja. Yang lain? Saya, Pak. Siapa itu? Nama saya Zuria Hasana Siregar dari kelas Galileo, Pak. Daerah mana? Saya dari Kota Padang Sidimpuan, Pak. Oke, silakan. Zuria. Bencana adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang lain satu lagi yang terakhir. Saya Pak. Siapa? Saya, Pak. Oke, Pak oke, yang Firisna laki-laki Pradipta, tadi lah. Laki-laki yang duluan tadi. Siapa tadi? Pak Firisna Pradipta, Pak. Oke, Fakafi dari mana Fakafi? Dari Binjai, Pak. Oke, silakan. Oke, jadi bencana itu, Pak, adalah suatu fenomena yang disebabkan oleh alam, yang bisa jadi pemicunya adalah manusia atau alam itu sendiri yang menyebabkan kerugian terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya, Pak. Oke, sudah? Udah, Pak. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Jawaban kalian benar. Jadi kita samakan aja persepsinya mengenai bencana. Jadi bencana itu adalah serangkaian peristiwa, baik itu alam, non-alam, dan sosial yang menyebabkan kerugian kepada manusia dan lingkungan. Oke, ya jelas ya? Baiklah, sekarang saya akan share materi kita pada hari ini mengenai bencana dan manajemen bencana. Bisa dilihat? Halo, anak-anak? Bisa? Bisa, Sir. Oke, terima kasih. Nah, ini bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, seperti yang kalian bilang tadi. Bencana itu adalah peristiwa alam, non-alam, dan sosial. Nah, terkadang geografi itu, Olimpiade Geografi itu pertanyaannya seperti ini. Apakah yang dimaksud dengan bencana menurut Undang-Undang Nomor sekian dan sekian? Jadi, biasanya pengertiannya itu di dalam soal bisa menurut undang-undang dan juga bisa menurut para ahli. Nah, kalau dari pengalaman yang lalu-lalu, kebanyakan soalnya itu bencana menurut undang-undang ini. Bisa dilihat kan anak-anak?
Oke, selanjutnya. Apa perbedaan hazard dan disaster? Ada yang bisa silakan? Oke, baiklah saya jelaskan. Hazard adalah suatu peristiwa yang pada akhirnya akan memicu bencana alam atau pada akhirnya akan menyebabkan kerugian pada manusia. Dan disaster adalah bencana berupa alam, non-alam, dan sosial. Oke, jelas ya? Oke, ini ada grafik mengenai bencana alam, bisa dilihat. Kata kuncinya adalah peristiwa alam, kemudian mendadak, dan menimbulkan kerugian. Oke, ini adalah siklus mitigasi bencana alam. Dalam Olimpiade Geografi itu kita juga harus dituntut untuk bagaimana menjelaskan suatu diagram ataupun gambar. Dari kalian bisa nggak kira-kira menjelaskan apa sih maksud dari gambar yang ada pada slide kita hari ini? Silakan, saya berikan waktu. Ini adalah siklus mitigasi bencana alam. Saya, Sir. Siapa? Pak Kavi, Sir. Oke, silakan Pak Kavi. Oke, jadi ini adalah siklus ya, Sir. Siklus bencana. Jadi setelah bencana yang harus kita lakukan itu tanggap darurat. Yang pertama itu pertolongan, evakuasi, dan logistik. Setelah itu dilakukan, kita membutuhkan pengobatan dan pemulihan, yaitu rehabilitasi dan recovery gitu kan. Lalu kita setelah itu selesai, baru ke mitigasi. Tata ruang, kode bangunan, pendidikan untuk memperbaiki after effect dari bencana itu. Dan setelah itu semua sudah selesai, kita antisipasi terhadap bencana yang akan datang ke depannya, Sir. Siap siaga Oke, gitu. sudah. Sudah, Sir. Oke, terima kasih Pak Kavi. Ada yang lain? Itu bukannya terbalik ya, Sir? Aturannya kan sebelum bencana Ya, ini harus siapa? ada Ini siapa? Ini observasi. siapa? Ini siapa? Saya, Sir. Pak Raji Marpong, Sir. Oke, silakan Sorry, Pak Sir. Roji. Maaf. Kan aturannya sebelum bencana terjadi itu diobservasi dulu gejala awalnya, siaga dulu, baru rencananya mau dievakuasi atau tidak. Itu dibuatlah tempat tata ruang untuk mitigasinya tentang tata ruangnya, kode bangunan. Baru saat terjadi bencana, baru dilakukan pertolongan, evakuasi, dan pengiriman logistik, serta rehabilitasi dan recovery. Gitu. Sudah, berarti menurut Faru Roji, yang bagian ini, itu dia sebelumnya? Satunya sebelum bencana terjadi, yang kata Dipta tadi kan, setelah bencana terjadi, pertama kan dibuatnya pertolongan dulu. Gitu, Sir. Oke. Berarti ini kan, yang biru ini kan? Ini sebelum dan ini sesudah, gitu? Iya, Sir. Oke, ada yang lain? Saya jelaskan mengenai gambar dari ini. Ini adalah siklus dalam mitigasi bencana alam. Jadi bencana alam itu contohnya tsunami, kemudian gunung meletus, kemudian banjir, kemudian tornado, kemudian kebakaran hutan yang merembet ke pemukiman warga, dan bencana-bencana lainnya. Oke, dalam siklus bencana alam yang pertama harus diperhatikan adalah kondisi ini bencananya belum terjadi. Jadi yang kita lihat adalah yang bagian ini adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah
untuk mengantisipasi sebelum terjadinya ini. Oke, nampak ya? Jadi siklusnya adalah sebelum, kemudian terjadilah bencana. Nah, setelah bencana, yang akan dilakukan pemerintah atau masyarakat adalah bagian yang ini. Oke? Bisa? Jadi biasanya kalau dalam soal itu, kegiatan yang termasuk ke dalam tanggap darurat bencana seperti inilah jawabannya. Kemudian ada lagi soal kegiatan yang termasuk ke dalam mitigasi sebelum bencana, inilah jawabannya. Dan juga untuk yang post disaster. Oke, untuk yang bagian ini, ada nggak dari kalian yang ingin bertanya? Silakan. Mitigasi itu apa, Sir? Dari siapa? Siapa ini? Pak Kavi, Sir. Oke, langsung saya jawab ya. Iya, Sir. Mitigasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menganalisa wilayah, dengan menganalisa data-data bencana sebelum-sebelumnya untuk menentukan langkah apa yang akan pemerintah lakukan ketika bencana terjadi dan ketika bencana telah terjadi. Jadi mitigasi itu program awal yang dilakukan pemerintah itu berupa observasi, siap siaga, dan rencana-rencana. Jadi biasanya mitigasi itu ada yang bersifat struktural. Kalau dia struktural itu dia membangun sesuatu. Misal nih, kejadian yang tsunami kemarin di Aceh, maka pemerintah telah membangun alat pendeteksi tsunami, alat pendeteksi sebelum terjadinya tsunami untuk menghindari kerugian dan korban yang kemarin telah terjadi di tsunami Aceh kemarin. Saya rasa itu gimana, Pak Kavi? Iya, Sir. Terima kasih, Sir. Bisa dipahami. Oke. Jadi mitigasi itu adalah kegiatan sebelum terjadinya bencana. Kita lanjut pembahasan kita mengenai resiko dalam bencana, atau resiko ini sama dengan kebesar kecilnya kerugian yang akan dialami oleh manusia ketika terjadi bencana alam. Bisa dilihat ada 3 komponen pengurang untuk suatu resiko bencana alam. Nah, ini dia. Bisa dilihat rumusnya, anak-anak? Bisa, Bisa? Sir. Bisa, Sir. Sir. Oke. Kalau ini permisalan ya. Resiko itu dikatakan besar apabila terjadi seperti apa? Coba kalian jelaskan dari rumus ini aja. Resikonya sama dengan bencana dikali dengan vulnerability itu apa ya? Yang penting itu kan dibagi dengan kapasitasnya itu kan, Sir. Yang vulnerability saya tak tahu, Sir. Vulnerability itu kerentanan. Ya. Bencana dikalikan kerentanan dibagi dengan kapasitasnya itu, Sir, maksudnya. Hazard ya. Hazard itu tingkat bahayanya. Oh, bukan bencananya ya, Sir? Tingkat bahayanya. Berarti resikonya tingkat bahayanya dikalikan dengan apa namanya? Kerentanan dibagi dengan kapasitas berarti, Sir. Kapasitas bencana yang terjadi. Oke, kalau ini ya, saya lanjut pertanyaan saya. Nah, kalau ini besar, bisa dilihat. Bisa, Sir. Dan ini lebih besar.
Maka R-nya Kecil, Sir. Kecil, sir. Kecil, Sir. kecil. Kecil? Kecil, Sir. Sir, kecil. Oke. Itu maknanya seperti apa? Coba ada yang bisa jelaskan? Saya, Sir. Saya, Sir. Siapa? Nanti Saya, Sir. siapa? Tunggu dulu yang cewek ya. Yang cowok tahan dulu. Saya, Sir. Siapa? Dita Ramadhani, Sir. Dari mana? Dari kelas Galileo, Sir. Asalnya. Dari Serdang, Sir. Oke, silakan. Di situ, Sir, semakin besar hazard dan vulnerability-nya, Sir, maka resikonya semakin besar. Tapi kalau kapasitasnya kecil, resiko pun jadi kecil, Sir. Kapasitasnya kecil, resikonya kecil. Benar? Iya, Sir. Kira-kira? Salah, sir. Halo, Sir. Seharusnya resiko itu berbanding terbalik dengan kapasitas, sir. Resiko akan berbanding terbalik dengan kapasitas. Iya, sir. Oke, Dan Pak berbanding Kafi. lurus sama Kalau kerentanan kapasitasnya dan semakin Sir. kapasitasnya semakin besar, maka resikonya semakin kecil, sir. Kalau kapasitasnya kecil, maka resikonya akan besar, sir. Berarti bisa kita bilang resiko akan berbanding lurus dengan ini dan berbanding terbalik dengan ini. Iya, sir. Iya. Oke ya, dapat ya poinnya ya. Iya, Sir. Oke, kita lanjut nih. Kita masuk ke studi kasus permasalahan. Kira-kira menurut kalian COVID-19 ini masuk bencana nggak sih? Masuk, Sir. Disaster. Masuk, Sir. Masuk. Pandemi berarti bencana juga, sir. Masuk. Oke, Tapi sebentar, Mas. bukan termasuk bencana alam, sir. Oke, karena kan tadi kan bencana itu terbagi menjadi 2. 3, Sir. 3. Alam, Sir. non Alam. alam, Sosial, Sir. dan sosial. Sosial. COVID-19 masuk ke dalam yang mana? Non alam, Sir. Sir. Non alam dan sosial. Non alam dan Iya, Sir. Non alam, sir. Sosial. sosial. Non alam. Sosial. Sosial. Oke, Sosial. silakan siapa yang jawab sosial? Alasannya Saya. apa? Yang non alam alasannya apa? Kalau ada yang mau jawab alam, silakan. Alasannya apa? Saya kalau dari non sosial, sir. Oke, satu-satu, non nah, nggak bisa berebutan. Satu-satu. Siapa nih dulu, sir? Silakan dulu yang Roji. Nah, jadi gini, sir. Kalau dari non alam, karena dia kan bukan kejadian dari alam, itu disebabkan manusia sendiri, sir. Loh, virus bukan berasal dari alam? Juga. Gimana? Sir, bukan fenomena alam langsung, sir. Dia makhluk hidup ke makhluk hidup, sir. Bencananya. Oke, next Roji, apa tadi jawabannya? Masuk ke non alam dan sosial. Iya, sir. Karena kalau bencana sosial, dia menyebabkan kerusakan parah terhadap sosial kita, sir. Seperti gini, tidak bisa sekolah, pariwisata menurun, ekonomi turun. Oke. Gitu. Sudah, Roji? Sudah, sir. Oke, yang lain silakan. Yang cewek dulu, yang cewek. Nadia mungkin, Nadia Trinanda, Gita Amanda mungkin. Saya, Sir. Oke, siapa? Gita Amanda, Sir. Oke, silakan Gita. Dari mana Gita? Kita dari Kabupaten Simalungun, Kecamatan Jorlang Hataran, Sir. Oke. Silakan. Menurut kita, saya juga hampir sependapat sama pendapatnya Roji, Sir. Menurut kita itu bencana COVID-19 juga termasuk ke dalam bencana yang non alam, karena kan menurut para ahli bencana virus ini COVID-19 disebabkan oleh virus-virus yang berasal dari ini hewan gitu, Sir. Ada yang bilang kayak termasuk dari kebiasaan manusia yang sering kayak memakan makanan yang kurang masak gitu, Sir, atau kehidupan yang kurang bersih gitu. Iya. Juga
pengaruh ke kehidupan sosial kita gitu, Sir. Pengaruh terhadap keekonomian kita yang menjadi semakin menurun. Kita tidak dapat melakukan kebiasaan yang kita lakukan gitu, Sir. Oke, sudah, Gita? Sudah, Sir. Oke, terima kasih. Baiklah, kita jawab saja. Jadi, COVID-19 ini masuk ke dalam kategori bencana non-alam. Jadi nanti misalnya kalau di soal Olimpiade itu tidak ada optionnya, misalnya nih, COVID-19 masuk dalam kategori COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan dunia masuk ke dalam kategori bencana apa? Option A itu bencana alam, kemudian option B bencana non alam, kemudian option C bencana sosial. Nah, kemudian D tidak ada jawaban yang benar. Biasa jadi seperti itu contoh soalnya. Jadi kan kita nggak bisa jawab apa tadi bencana non alam dan bencana sosial, karena memang di bencana non alam itu sudah ada pembagiannya. Contohnya nih, bencana non alam adalah kegagalan teknologi, terjadinya ledakan bom di Chernobyl. Ada yang tahu Chernobyl di mana? Jadi Chernobyl itu di Ukraina. Kemudian contoh lain dari non alam adalah yang ledakan yang baru-baru saja terjadi di dunia itu di mana kira-kira? Lebanon, Sir. Lebanon ya? Iya, Sir. Nah, oke. Jadi contoh kasus tersebut masuk ke dalam kategori bencana non-alam. Dan juga pandemi, endemi, suatu penyakit itu masuk ke dalam kategori bencana non-alam. Jadi kan COVID-19 ini masuk ke dalam non-alam dikarenakan dia merupakan wabah penyakit. Jadi dalam Olimpiade Geografi itu kita dituntut tidak hanya hebat di hafalan, kemudian hebat di hitungan, kita juga harus tahu apa saja sih yang fenomena yang sekarang sedang terjadi di dunia. Misalkan nih COVID-19. Nah, kalian pernah nggak lihat peta sebaran COVID-19? Pernah nggak kira-kira? Yang warna merah, warna hijau, warna kuning. Jadi geografi itu menganalisa kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan kita, dan hasil akhirnya bisa berupa peta ataupun deskripsi suatu kalimat. Jadi ya peta-peta yang kalian lihat di TV gitu kan, itu bisa jadi adalah kerjaan dari orang-orang yang dulunya pernah berkecimpung dalam dunia geografi. Ya mungkin setelah ini kalian berkeinginan untuk lebih maksimal di tes tahap masuk Olimpiade ke Olimpiade Geo. Oke. Kira-kira menurut kalian COVID-19 ini langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Siklus mitigasi tadi kita arahnya ya ke bagian siklus mitigasi. Ada nggak? Saya bisa menjawab, Sir. Oke, silakan Faruroji nih ya. Iya, Sir. Oke, silakan Faruroji. Kalau yang sudah langkah-langkah yang sudah diberi pemerintah udah sampai ke logistik, sampai tahap pembuatan vaksin, ya, Sir. Jadi mau ke tahap pengobatan lagi dibuat, Sir. Gitu saya, Sir. Oke, jadi kalau dalam siklus ini bisa lihat ya, dalam siklus ini kita sekarang berada di posisi yang mana? Sudah Recovery, ke sir. Pak siapa itu? Pak Roji atau Fakafi? Pak Kavi, sir. Pakap itu, Sir. Oke, Fakafi dulu ya Roji ya. Ya, Sir. Oke, silakan. Kita ada di tahap respond to disaster, mau jalan ke post disaster, sir. Yaitu dari pertolongan mau ke recovery, sir. Oke. Udah itu aja Fakafi. Iya, sir. Roji silakan. Ya, Sir, sama, Sir. Kita Sama, sudah oke. tapi Oke, menurut kan silakan. kan ini pertama kali lah, Sir, pandeminya. Jadi belum ada pre-disasternya, Sir. Belum ada observasi tentang gejalanya, siap-siaganya, dan rencana kontingensinya, Sir. Makanya nggak ada persiapan sebelum bencananya terjadi. Karena ini baru pertama kalinya, Sir. Oke. Sudah? Sudah, Sir. Oke, Fakafi dan Faruroji, terima kasih atas jawaban kalian dan jawaban kalian benar. Nah, Indonesia itu belum melakukan yang namanya siklus pre-disaster dikarenakan pandemi COVID-19 ini adalah
masuk ke dalam kategori kejadian luar biasa. Oke, jadi kita itu masih berada di sini dan menuju ke sini. Oke, ya bisa ya? Bisa anak-anak? Bisa, Bisa, Sir. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai mengenai bencana dan manajemen bencana dan fokusnya adalah biasanya dalam Olimpiade Geografi itu fokusnya adalah mengenai ini, bagaimana sih memitigasi suatu bencana yang terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Oke, jelas? Jelas, Ada yang Sir. kurang jelas boleh dipertanyakan, ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya, Mungkin Sir, kalian- mau nanya. Ini siapa? Pak Roji Marpong, Sir. Oke, silakan Pak Roji, berhubungan dengan materi kita. Kalau perang itu, Sir, termasuk bencana non alam berarti ya, Sir? Atau dia bencana sosial? Oke, Pak Roji, saya jawab ya. Ya, Sir. Dalam kategori bencana alam, non alam, dan sosial, maka peperangan, kerusuhan masuk ke dalam kategori bencana sosial. Karena di situ ada melibatkan konflik antar manusia. Oh ya, Sir. Makasih ya, Sir. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya, Sir. Siapa? Pak Kavi, Sir. Oke, silakan. Jadi, tadi kan saya bilang itu termasuk ke bencana sosial. Tapi sebelumnya saya bilang juga kalau pengeboman itu termasuk ke bencana non alam. Jadi kalau pengeboman akibat peperangan itu masuk ke mana, Sir? Udah, oke. Udah, Sir. Tadi di awal kan saya bilang ledakan bom itu kan ledakan bom dikarenakan kesalahan atau kegagalan teknologi, maka dia akan masuk ke dalam bencana non alam. Kalau ledakan bom misalnya Hiroshima, Nagasaki gitu kan, maka itu akan masuk ke dalam kategori peperangan dan dia akan beralih ke jenis bencana yang ketiga, yaitu bencana sosial. Oke? Oke, Sir. Terima kasih, Sir, Oke, ada jawabannya. lagi? Saya, Sir. Siapa? Nama saya Zuria, Sir. Oke, Zuria, silakan. Saya mau nanya, Sir, yang bagian mitigasi yang nomor 4, latihan dan simulasi. Misalnya kan, Sir, bencananya gempa bumi. Gimana tuh, Sir, latihan dan simulasinya? Latihan dan? Simulasinya, Sir. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih latihan dan simulasi? Iya, Sir. Gitu ya, Nak ya? Iya, Sir. Pernah tahu nggak BNPB, tim SAR, kira? Jadi BNPB itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi biasanya mereka itu pekerjaannya lakukan latihan dan simulasi bencana ke sekolah-sekolah, ke perkantoran, dan ke organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Jadi biasanya mereka akan mencontohkan, misalnya gempa. Apa sih yang akan kita lakukan ketika terjadi gempa? Yang pertama, berlindung di komponen-komponen yang ada di rumah, seperti meja, yang bisa kira-kira menahan runtuhan dari atap. Kemudian berlari keluar dari rumah dan berkumpul di tempat yang luas. Dan lain sebagainya. Itu biasanya BNPB yang akan melakukan itu. Dan kalaupun sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah akan mengundang mereka atau mereka yang mengajukan diri untuk melakukan latihan dan simulasi agar kita tidak panik ketika terjadi bencana di wilayah kita. Oke? Oke, Sir. Makasih, Sir. Dan tujuannya adalah meminimalisir kerugian. Baik, Sir. Oke, ada lagi?
Oke, tidak ada. Sir, saya ingin bertanya, Sir. Muhammad Faris, Sir, dari kelas Mendel. Oke, Faris, silakan. Gini, Sir, tadi kan Sir bilang bahwa virus COVID-19 ini kan merupakan bencana non-alam. Kalau virus COVID-19 ini dikategorikan menjadi bencana sosial, apakah bisa, Sir? Karena kan COVID-19 ini menimbulkan konflik antar manusia. Contohnya, dengan adanya virus corona ini, banyak orang yang di PHK. Nah, banyak orang yang ricuh, sehingga terjadi konflik antar manusia, Sir. Apakah bisa disebut menjadi bencana kategori sosial, Sir? Oke, oke saya jawab ya. Iya, Sir. Jadi gini, bisa saja itu terjadi kalau sampai memicu konflik di seluruh dunia. Kalau kita hanya mengambil sampel misalnya nih hanya di kota Medan saja, itu tidak bisa kita masukkan COVID-19 ini ke dalam kategori bencana sosial. Karena COVID-19 kan sudah mendunia. Maka menurut undang-undang tadi, pandemi ataupun suatu penyakit yang baru yang menjangkiti suatu wilayah yang luas, maka dia akan masuk ke dalam kategori bencana non-alam. Jadi gitu jawaban dari saya. Oke, baik, Sir. Terima kasih, Sir. Ya? Iya, Sir. Oke. Ada lagi, Nak? Udah bisa kita tutup? Oke, baiklah. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Yang mau masuk Olimpiade, silakan persiapkan diri untuk tes tahap 1 ya. Tes tahap 1 untuk bidang apa gitu hari ini saya lupa. Nah, kalau untuk geografi kemungkinan besok. Dan harapan saya semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam situasi pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Oke, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.